Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah join di agenda pada pagi hari ini. Hari ini akan ada sharing nih bersama dengan Mbak Rahmi dengan materi yang judulnya adalah mirroring. Mungkin perkenalan dulu ya Mbak Rahmi. Silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Rahmi Rayu Fatihan. Eh, Kalau di Japan ya biasanya dipanggil Rahmi gitu. Sekarang posisinya tribe lead gitu sih Mbak. Perkenalannya ada lagi yang perlu ditambahin. Oke, terima kasih Mbak Rahmi. Teman-teman silakan bisa on cam ya dan juga pakai background Zoom yang sudah disediakan oleh Mbak Agnes. Mungkin kita mulai aja untuk agenda pada hari ini. Silakan Mbak Rahmi bisa dimulai sharingnya materi. Oke, materi yang aku bawakan hari ini yaitu mirroring. Nah, sebenarnya apa sih itu mirroring? Nah, mirroring kalau menurut KBBI itu kan secara bahasa Indonesianya itu kan bercermin ya. Nah, artinya itu mengambil pelajaran, contoh atau teladan. Nah, tapi di konteks kali ini kita akan membahas mirroring itu sebagai perilaku copying dari perilaku orang lain. Maksudnya gimana? Itu maksudnya kita mencerminkan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membangun instant connection dan membangun keakraban dengan orang lain. Nah, kalau misalnya di kita di kantor, kan kita flow 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 perubahan timnya itu cepat. Nah, kita butuh nih yang namanya mirroring agar kita lebih nyaman dengan tim, lebih akrab dengan tim seperti itu sih. Itu mungkin untuk eh, ini ya materi yang aku tulisin cuma itu sih. Jadi mungkin sekarang sesinya itu lebih ke sesi diskusi sih. Eh, aku mau tahu rekan-rekan seperti apa eh, mirroringnya atau cara kita melakukan membangun keakraban seperti itu sih. Nah, kalau aku biasanya dengan mirroring. Biasanya itu aku lakukan awalnya. Oh, jadi gini, manusia itu biasanya akan cenderung lebih akrab dengan orang-orang yang mirip dengan dirinya. Contohnya, misalnya aku suka makan, kemudian Mbak Agnes juga misalnya suka makan gitu. Nah, kita akan nyambung tuh pembicaraannya, kita akan nyaman gitu untuk bercengkrama. Nah, seperti itu sih gunanya mirroring di sini. Nah, kalau dari rekan-rekan, apakah menggunakan sistem ini juga atau gimana? Aku pengen tahu dulu sih. Atau kalau Mbak Nadia, Mbak Agnes gimana nih sistem membangun keakraban dengan teman-temannya? Ya, kalau dari aku sih kurang lebih bener sih yang sama dengan Mbak Rahmi ya. Mirroring ya, membangun keakraban Hmm. dengan mungkin karakteristik yang sama gitu ya Mbak Rahmi ya. Iya, Iya, ya, mungkin itu salah satu pendekatan yang apa ya, yang mudah ya untuk menjalin keakraban iya, ya, karena kan sama ya, jadinya gampang gitu untuk ngobrolnya, untuk sharing satu sama lain kayak gitu sih. iya, benar banget. Nah, itu sih kekuatan dari mirroring sih sebenarnya itu untuk membangun instant connection. Jadi awalnya kita ngobrol nih sama orang gitu kan, orang stranger lah seperti itu. Nah, kita akan tanya pertama kali mungkin asalnya dari mana, kemudian biasanya di kantor kuliahnya di mana, jurusan apa. Itu kan untuk eh, membangun apa ya? Mencari gitu, mencari titik-titik di mana kita bisa masuk nih untuk berkomunikasi dengan dia seperti itu sih. Kalau dari sistem dari teknik mirroring ini seperti itu.
Kemudian eh, kalau di awal ya, kalau dari teman-teman lihat gitu, di awal aku nulis juga nih mirroring, terus tiba-tiba ada passing dan leading gitu. Nah, gunanya mirroring salah satunya tadi selain untuk meningkatkan keakraban, setelah akrab, kemudian setelah kita punya rasa kepercayaan dari orang yang menjadi lawan bicara kita, itu kemudian kita perlu menyesuaikan diri, mengikuti apa yang dia lakukan. Misalnya dia sukanya pemikirannya misalnya atau perilakunya lebih suka eh, dimarahin atau lebih suka dinasihatin aja gitu. Nah, kayak gitu bisa digunakan kita sesuaikan dengan apa dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kemudian baru kita bisa melakukan leading. Nah, ini sih yang aku sedang coba aku terapkan ya. Mungkin di awal ketika aku diminta untuk jadi tribe lead, awalnya aku melakukan seperti yang aku tahu gitu. Mungkin misalnya kalau dulu kan di Patep diminta untuk eh, harus selesai jam segini gitu. Terus kemudian aku coba implementasikan di tribeku, kemudian ternyata tidak sesuai. Nah, itu perlu perubahan seperti itu sih, perlu eh, penyesuaian, mirroring boleh kita lakukan, tapi kita juga perlu sesuaian. Misalnya aku ngobrol nih sama Mbak Agnes, kemudian aku tatap mata dia terus-terus atau aku ikutin dia, misalnya dia eh, memperbaiki jilbab, aku juga ikut memperbaiki jilbab. Terus kalau dia jalan ke sini, jalan ke kemana gitu, aku ikutin kan itu aneh juga kan. Nah, dengan eh, ya perlu kita perlu tahu juga sih selain mirroring, kita perlu tahu respon orang itu seperti apa agar eh, nggak freak juga gitu kalau dilihat ya. Nah, eh, salah satu apa ya? Tadi kan aku nyebutnya respon ya. Nah, respon itu biasanya kalau kita seringnya dengar akhir-akhir ini adalah feedback. Nah, aku mau tekanin sih di sini, feedback itu bukan cuma eh, dari dari orang lain ya, tapi juga dari diri kita gitu. Misalnya kita berteman sama si A atau bercengkerama dengan si A, respon kita seperti apa gitu. Itu termasuk feedback dan itu juga pengertian feedback sih sebenarnya. Nah, teman-teman tuh perlu melakukan mirroring, tapi juga eh, perlu tahu feedback dari orang-orang lain gitu. Nah, ya gimana sih kita bisa eh, melakukan mirroring, kemudian gimana kita menilai apakah feedback orang itu eh, bagus atau tidak gitu. Nah, kalau dari yang aku pelajarin itu ada dua, yaitu physical mirroring dan voice quality mirroring. Physical mirroring itu apa? Kalau physical mirroring itu misalnya eh, dari pergerakan tubuh. Mungkin ini pertamanya aku jelasin dulu gimana kita melakukan mirroring dari pergerakan tubuh gitu misalnya atau dari gestur tubuh gitu. Misalnya orangnya sedang apa ya bersila dada gitu. Nah, kita juga mengikuti, kita akan bersila dada, kemudian dia apa duduk bersila gitu. Kita juga ikutin duduk bersila. Nah, tapi kan balik lagi kalau misalnya respons dari orangnya tidak oke atau dia ngeliatin kita terus gitu misalnya. Nah, itu kan berarti feedback dari orang itu nggak oke ya. Berarti kita perlu mengubah sistem mirroring kita apakah dari voice quality kita yang diubah atau dari gestur lain gitu yang perlu kita sesuaikan dengan orang tersebut. Tuh. Eh, Kemudian selanjutnya voice quality. Voice quality di sini maksudnya itu adalah bagaimana kita eh, mengontrol kata-kata kita, kemudian kalau misalnya di Zoom gini ya, itu banyaknya di voice quality dan eh, kata-kata sih, kata-kata yang kita pilih gitu. Misalnya aku, nah ini kemarin aku juga dapat kejadian nih. Kemarin aku ngobrol nih eh, sama eh, user gitu. Aku menggunakan kata saya. Kemudian Mbak Agnes ngechat
aku bales, saya apa gitu. Saya akan mengerjakannya, misalnya seperti itu. Nah, kayak gitu sebenarnya kan kalau misalnya dilihat ya dari pandangan kita, itu sebenarnya biasa aja gitu kan. Ya maksudnya itu hal yang wajar gitu terjadi gitu. Saya kadang menggunakan kata saya, kadang menggunakan kata aku gitu. Tapi setelah mendapat feedback itu belum tentu dari pandangan orang lain itu belum tentu benar, itu belum tentu salah, itu belum tentu suatu hal yang positif atau negatif. Yang kita tahu itu dari feedbacknya. Misalnya Mbak Knes bilang, Mbak, kok kamu tiba-tiba ngomong saya gitu. Nah, itu baru dari feedback itu kita harus bertanya ke diri kita, apa nih yang salah dari diriku gitu. Gitu. Nah, itu sih yang perlu diubah. Seperti itu sih dari feedbacknya. Kemudian eh ya paling paling penting itu kita harus dengarkan dengarkan apa itu feedbacknya, kemudian kita review dari diri kita apa yang perlu diubah. Misalnya besok aku nggak boleh nih atau mengurangi nih untuk penggunaan kata saya di kantor misalnya seperti itu. Ya penyesuaian-penyesuaian seperti itu yang perlu kita gunakan agar kita bisa nyaman berada di satu tempat atau satu kelompok satu forum gitu lah intinya. Kayak gitu sih. Ya mungkin di sini aku pengen tanya tanya-tanya sih. Maksudnya sesinya tuh lebih ke sharing dan diskusi sih. Aku pengen tahu pengalaman teman-teman seperti apa, gimana eh, gimana teman-teman melakukan mirroring gitu sih. Kalau dari aku mungkin kita sesinya sesi tanya jawab atau diskus saja kali ya Mbak Nadia ya. Boleh, boleh, boleh Mbak Rahmi. Ya, mungkin siapa ya yang aku mau tanya dari Mbak Anita mungkin ya. Kalau Mbak Anita mirroringnya seperti apa ya Mbak? Halo Mbak Anita atau Mbak Laras? Halo Mbak Halo, Laras. ya, Iya halo Ram. Mbak. Ya, Mm, gimana Mi? Mbak, eh, gimana sih menurut Mbak Laras terkait kan kita ini ya kita tuh banyaknya online ya Mbak ya banyak Mm-mm. ngechat kemudian banyak meeting. Nah gimana Mbak Laras itu mengontrol gestur dan voice quality-nya Mbak Laras gitu sih kalau dari aku yang pengen tanyain. Hmm, gimana ya? Hal pertama, hal apa yang Mbak Laras lakukan gitu ketika misalnya Mbak Laras di-assign ke tim baru gitu, baru kenal, kemudian Hmm. baru tahu, belum tahu nih karakternya seperti apa gitu sih Mbak. Oh, ya. Kalau dari saya sih, em, ya menyapa lebih dulu gitu ya. Terus memperkenalkan diri lebih dulu gitu. Nah, terus baru tuh mulai, em, karena ini tergantung nih, kita berada di tim baru, sayanya sebagai siapa gitu kan. Kalau misalnya saya sebagai leadnya di tim itu, ya berarti saya memperkenalkan inisiasi lebih dulu kan. Saya memperkenalkan diri lebih dulu, terus saya nanyain, lebih banyak nanyain lebih dulu tuh ke anggota tim yang lain gitu. Tapi kalau misalnya posisinya saya yang sebagai eh, anggota tim, bukan yang ngelit, em, ya mungkin saya membiarkan yang ngelit di tim itu yang lebih banyak berbicara. Kemudian eh, saya akan menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Mungkin di awal pembukanya kayak gitu, gitu. Oke, kan udah nih Mbak, kita banyak tanya gitu kan. Nah, terus Mbak Laras tuh akan memperlakukan dia seperti apa Mbak? Maksudnya kan orang beda-beda ya Mbak ya.
dari cara dia berbicara, kemudian bahasa yang sehari-hari dia gunakan itu kan beda-beda. Nah, cara Mbak Laras dari pertanyaan tadi itu apa yang dijadikan parameter untuk memperlakukan dia seperti apa gitu sih? Hmm, parameternya apa ya? Dari kalau parameter sih paling dari intonasi ya, karena Oke. dari intonasi. Tapi kalau sekarang kan kita SOP-nya kan open cam, jadi ekspresinya lebih kelihatan gitu. Jadi sebenarnya dia lagi dalam mood yang bagus atau lagi dalam mood yang nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya lagi dalam mood yang bagus, kelihatan dari ekspresi dan dari cara menjawab gitu kan, dari suara, nada bicara. Nah, dari situ em, bisa tuh di panjang-panjangin obrolannya gitu, supaya dapat chemistry-nya, bisa bonding. Tapi kalau misalnya lawan bicaranya lagi nggak dalam mood yang bagus, ya udah agak agak direm gitu, agak direm, agak ditarik ulur lah. Tapi kalau misalnya dianya lagi energik, lagi oke banget, ya nggak apa-apa kita ya gas terus ngobrolnya kayak gitu. Mungkin lebih ke itu sih baca baca situasinya sama baca orang lawan bicaranya gitu. Ya, oke Mbak. Kalau dari Mbak Laras ada pertanyaan nggak ya? Dari tadi aku yang tanya. Aku tanya ini sih paling yang physical mirroring itu, kalau yang fisik gitu. Tadi kan Ya, Rahmi ceritanya kalau misalnya lawan bicaranya apa menyilangkan tangan di dada, terus kita jadi ikutan kayak gitu. Itu eh, gimana sih sebenarnya? Masa kita kayak cenderung meniru gitu ya, lawan bicara ngapain, terus iya. kita kayak gitu gitu. Iya, balik lagi sih kita di sini ya Mbak, di what is Hmm. mirroring gitu. Nah, perilaku copying. Oh, Jadi kita ketinggalan tadi. mengikuti apa yang mereka lakukan seperti itu. Tapi nggak melulu kita dia jalan ke tempat A, kita ikut jalan ke tempat A, kemudian dia pindah ke tempat B, kita ikut ke tempat B kan itu jatuhnya creepy ya. Kalau kalau ini. Hmm. Nah, dari situ kita lihat responsnya dia sih, apakah dia memberikan respons positif atau feedback positif, kemudian kalau feedbacknya positif ya otomatis kita akan melakukan itu terus seperti itu. Nah, kalau misalnya responsnya atau feedbacknya negatif, baru kita perlu melakukan perubahan atau mengevaluasi perilaku kita. Seperti itu sih, Mbak. Hmm. Oke. Oke, oke. Terus itu kalau misalnya eh, evaluasinya tuh gimana gitu? Kita berubah caranya atau apa? Iya, berubah caranya sih. Awalnya mungkin kita ngikutin terus, boleh kita ikuti, tapi kita coba dengan cara lain gitu. Kita ikutin sebentar, kemudian kita lihat dia berbicara atau kita ajak dia berbicara. Baru ya mungkin dia penyesuaiannya dengan menggunakan eh, dengan berbicara gitu, bukan dengan kita bertindak sesuai kelakuan mereka sih Mbak. Jadi sama kayak Mbak Laras tadi sih memahami situasinya seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Cukup, cukup. Makasih, Rami. Oke, oke Mbak. Ini ada lagi yang mau bertanya? Ada itu, Mas Evan. Oke, oke silakan Mas Evan. Mbak Rami, aku mau tanya, Mbak. Sorry tadi telat. Eh, Tadi aku menyimpulkan dikit dari Mbak Laras ya. What is mirroring itu berarti kita mengambil pelajaran dari orang lain, terus kita ambil yang baik ya, feedbacknya yang baik gitu. Nah itu feedback itu kita dapatkan dari siapa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kita kalau kita mengambil pelajaran dari orang lain kan bisanya subjektif ya. Kadang kadang gini nih contoh eh, di perilaku A itu menurut kita bagus tapi orang lain juga enggak gitu. Nah, itu apakah ada mitigasinya ya?
bagaimana kita tahu ini kita mengambil pelajaran ke copying ke orang lain, perilaku orang lain itu baik untuk kita cara cara general atau emang itu emang yang ingin di copy oleh kita gitu. Dalam arti bagaimana kita menentukan feedback itu bagus atau enggak. Toh di online itu feedbacknya juga beda-beda kan. Dan untuk mirroring mirroring orang lain juga kita bisa aja beda-beda untuk untuk perilaku A, B, C, D gitu kan beda ya. Gimana cara kita tahu ini baik dan tidak untuk kita gitu atau lingkungan kita gitu. Itu sih Mbak Rame. Kalau misalnya dari kehidupan sehari-hari ya, kalau di Indonesia kan ada norma, kemudian ada aturan, ada undang-undang gitu, terus ada SOP juga kalau di kantor. Dari situ sih mungkin batasan baik atau tidaknya itu ngelihatnya dari situ. Tapi sebenarnya eh, kalau perilaku kan tidak tergambar dari aturan ya, kecuali kalau udah melenceng banget, kalau udah keluar dari norma tadi atau aturan tadi. Nah, sebenarnya kata baik dan tidak dari pandangan orang itu kan beda-beda. Nah, itu tergantung feedback dari orang itu. Gimana cara dari siapa? Oke, sorry. Eh, Pertama dari siapa kita dapatin feedback? Tergantung kita ngobrolnya sama siapa. Kita ingin mendekatkan diri dengan siapa kan di sini konteksnya tadi ingin mengakrabkan diri kan. Nah, kalau misalnya orang yang jadi lawan bicara kita ini dia memberikan feedback yang baik, berarti kita mau tetap menjalankan perilaku itu. Tapi eh, kita kan punya ini ya, punya apa ya namanya, batas toleransi tersendiri kan. Kita nggak akan mungkin bisa melewati batas toleransi kita, kecuali kita eh, kita mau nih deket sama orang ini, tapi eh, orang ini sangat jauh nih dari batas batas baik dan tidaknya kita gitu di luar lingkarannya kita gitulah. Nah, kita ambil yang general aja dari dia. Seenggaknya kita pernah ngobrol gitu sama dia gitu sih kalau dari aku. Apakah menjawab, Evan? Uh, Bentar. Oke. Ini aku mencoba ini Gimana sih gimana? uh, baca PPT-nya kan ini ada nih feedback baik hasil atau akibat yang berbalik mengenai berguna kita sebagai rangsangan Nah, atau bertindak lanjut bahan yang diperoleh kembali dan penerapannya terus tanggapan langsung dari pengamat sebagai hasil kelakuan individu terhadap orang lain. Jadi kan masih bingungnya di sini nih kayak eh, kita mau dekat sama eh, siapa ya sama Mas Rizky gitu sama Mas Rizky gitu contoh terus aku mirroring nih gimana cara dekat sama Mas Rizky ya kita mengambil pelajaran dengan orang lain contoh aku sudah deket sama Mbak Tika nih nah kita mirroring pelajaran sama Mbak Tika terus feedbacknya siapa Mbak feedback untuk apa yang saya ambil pelajaran bisa deketin Mas Rizky dan feedback itu baik untuk bisa aku ambil pelajaran untuk bisa deketin Mas Rizky itu dari Mbak Tika gitu. Itu feedbacknya dari siapa Mbak? Atau salah ya konsepnya? jadi misalnya kamu mau deketin Mbak Tika gitu kan, tapi kamu udah pernah deketnya sama Mas Rizky. Nah, sorry, pelajaran dari Mas Rizky itu kamu ambil gitu, kamu coba terapin di Mbak Tika, apakah sesuai feedbacknya baik atau tidak dari Mbak Tika itu tergantung dari Mbak Tikanya gitu. Kalau dia ngerasa dia eh, oke dengan cara kamu mendekatinya, ya kamu lanjutkan gitu. Kalau misalnya nggak oke, ya kamu coba cara lain, kamu coba eh, pelajarin hal apa yang membuat Mbak Tika nyaman gitu sih. Jawab nggak? Oh, berarti feedbacknya langsung ke orangnya. Gitu. Iya, Oh, orang yang kamu tuju gitu ya. Oh, iya, I see, I benar. see.
Karena Oh, yang seperti yang kamu bilang tadi gitu, kan feedback itu eh, kita nggak bisa kontrol kan, yang baik atau yang buruk. Nah, kita ya itu. seenggaknya coba dulu dengan pengalaman yang kita punya, kemudian nanti kalau misalnya nggak sesuai, kita cari celah mana yang bisa kita ikutin gitu, atau kita sesuai. Ya, berarti mirroring bisa juga dikatakan kalau repetisi, kalau pengalamannya lebih banyak lebih oke ya. Nah, thank you Iya, Mbak. kalau yang aku anggap sih gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dari Mbak Tika bisa share Mbak, kemarin eh, yang didapetin apa apa aja nih terkait mirroring ini. Oke, dari aku apa nih Mbak? Sharing apa nih? Sharing sih, mungkin aku melewatkan sesuatu pelajaran dari mirroring ini gitu sih Mbak. Mirroring itu, oke, mungkin aku mau nambahin aja ya. Jadi ya sedikit mudah disalahpahami mungkin juga karena Mas Evan telat. Kemana sih mirroringnya itu? Nah itu tuh kalau yang aku tangkep itu dari maksudnya Mbak Rahmi itu adalah ketika kita mau ngelit orang atau kita mau mendekati orang ya. Jadi tadi kayaknya Mbak Rahmi di ininya ada ya mirroring to leading. Coba Mbak. Nah ini passing dan with leading. Nah mirroring ini eh, buat ke ini enggak sih? Buat ketika kita mau ngelit orang, nah kita harus mirroring dulu orang itu seperti apa gitu. Baru kita kasarannya kita bisa ngambil hatinya, baru kita bisa ngelit dia gitu. Gitu nggak sih ya Mbak? Ya, Nah, gitu sih yang sedang dipelajari ya. tuh sih kalau Pertama dari aku. mirroring, terus habis itu kita coba menyesuaikan diri dengan orang tersebut, baru kita coba untuk ngelit orang itu. Thank you Mbak Tika. Oke, oke Mbak. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau Mbak Nurul bisa share cara Mbak Nurul menyesuaikan diri gitu dengan timnya seperti apa? Oke, sorry ya, telat. Penyesuaian dirinya ketika apa nih? Konteksnya apa? Ketika aku masuk di tim baru atau bagaimana? Di tim baru sih biasanya Mbak. Berarti, hmm, ambillah sekarang ini ya, aku masuk ke PG gitu, di mana PG, aku sudah lama tidak pegang PG gitu ya. Penyesuaianku seperti apa gitu. Iya, boleh Mbak. Seperti itu. Oke, eh, kalau dari aku sih penyesuaiannya adalah yang kemarin aku lakukan ya. Yang pertama, aku minta data sama lead PG, siapa pegang apa, jenisnya apa, terus selama ini aktivitas yang dilakukan apa gitu. Terus dari situ aku save. 2 hari aku nggak menyentuh PG sama sekali, jadi aku mempelajari data itu, terus aku mempelajari karakter mereka, cara kerja mereka seperti apa. Nah, setelah itu baru aku mulai pegang sih, mulai pegang buat data kemarin buat ini ya. Oh ternyata Det, kamu caranya kepanjangan nih. Aku potong ya gini gini gini, misalkan kayak gitu sih. eh Mostly aku melakukan itu. Jadi ketika aku masuk di tempat baru, aku nggak akan langsung pegang. Paling aku butuh 2 sampai 3 hari buat mempelajari pola dari teman-teman dulu, karakternya dulu, terus cara kerjanya seperti apa. Gitu sih, Mbak Rahmi. Oke Mbak Nurul, thank you share-nya Mbak. Aku mau tanya sih Mbak, Mbak Nurul itu ketika menilai karakter seseorang itu dari gimana cara Mbak Nurul menilai karakter dari orang dari tim tersebut? Oke, karakter itu luas. Kembali ke konteks. Kemarin disampaikan juga nggak ketika training kita bahasannya terkait konteks gitu. Iya, Ya. Jadi
Oh, aku tuh biasanya cepetnya itu adalah ketika ngeliat teman-teman baru kita menghadapi pressure atau masalah. Aku akan melihatnya tuh di mana dulu. Dia dia penanganannya seperti apa. Nah, di situ aku akan lebih mudah masuk. Kan banyak konteks. Nah, biasanya aku lebih bisa cepat masuknya ketika aku menemukan seseorang dia menghadapi pressure atau hal-hal yang itu membuat dia tidak nyaman, tidak tidak bahagia, tidak tenang. Jadi ada aku mendefine karakter seseorang ketika dia lagi happy, ketika dia lagi flat biasa aja. Nah, itu biasanya aku agak susah sih. Itu sih salah Oke, satu caraku untuk PDKT ke orang baru. oke, oke, thank you Mbak Nurul. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Mas Titan. Iya Mbak, aku mau tanya. Tadi kan dengar dari beberapa yang menyampaikan contoh-contoh dari mirroring yang sudah dilakukan gitu ya Mbak. Cuman kalau dari penjelasan yang disampaikan, aku lebih nangkapnya itu dengan kata identifikasi gitu, Mbak. Terus, apakah memang ada alasan yang lebih spesifik kenapa kok diksinya atau pilihan katanya itu lebih kepada mirroring daripada identifikasi? Gitu sih Mbak Rani. Karena kalau aku lihat ya kayak mempelajari kondisi yang sudah ada dan sebagainya itu identifikasi kalau aku biasa nyebutnya. Barangkali dari Mbak Rami ada alasan lain menggunakan diksi mirroring. Iya, sebenarnya tadi itu awalnya, oh ya mungkin udah melebar kali ya pembicaraannya, jadinya identifikasi karakter orang seperti apa, kemudian caranya ini apa cara apa ya, cara penyesuaian dirinya seperti apa. Nah, tapi sebenarnya itu berkaitan juga sih Mas Titan, karena copying yang mirroring yang kita bahas di sini itu terkait perilaku copying gitu, di mana kita melihat melihat satu perilaku, kemudian kita menduplikat perilaku itu gitu, seperti kita mencerminkan orang tersebut, begitu sih Mas Titan. Udah menjawab belum ya Mas? Oh, berarti kalau mirroring itu sudah lebih jauh daripada identifikasi. Maksudnya sudah bukan sekedar mengamati tapi sudah Iya, apa ya, mengikuti, explain-nya gitu ya Mbak. ya, mengikuti Hmm, perilaku dari orang tersebut. Tuh. oke. Oke Mbak. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mbak Rahmi? Bisa raise hand ya kalau mau bertanya. Oke, siapa lagi ya yang mau aku tanyain ya? Hmm, aku mau tanya Mbak Aca dong, kalau Mbak Aca gimana nih eh, tanggapannya nih dari yang aku jelasin tadi, atau ada pengalaman seperti apa yang pernah dilakukan gitu sih Mbak Aca. Ya, Kalau Mbak Aca, ya, oh iya,
Kalau dari Aca tadi lebih masuk ke penjelasannya Mbak Tika. Jadi dari mirroring kan memang tujuan utamanya itu mengambil hati orang biar dia awalnya itu jadi cocok gitu sama kita. Nah, maka dari itu memang mirroring tuh emang untuk orang baru kayak gitu. Jadi kita tuh lebih gampang untuk menyesuaikan ini dia seperti apa, nanti kalau mau melihat ini juga seperti apa, kayak gitu sih Mbak Rahmi. Oke, makasih Mbak Aca. Mbak Aca ada pertanyaan? Sebenarnya tadi ada pertanyaan karena menyenggol ke identifikasi karakter orang ya Mbak Rahmi. Jadi pertanyaannya itu gimana caranya kita mengidentifikasi karakter orang, sedangkan orang ini tuh kebanyakan tidak berekspresi atau dia tuh susah diidentifikasi gitu kan, karena beberapa orang juga ada yang kayak gitu. Itu gimana cara kita mendekatinya pun juga kadang susah kayak gitu. Eh, Kalau misalnya tidak berekspresi artinya kan itu kan fisiknya kan kita tidak tahu dari pergerakan fisiknya. Mungkin lebih dilihat dari pemilihan katanya seperti apa, kemudian intonasinya seperti apa gitu sih Mbak kalau dari aku ya jawabannya. Oke, baik, makasih ya Mbak Rahmi. Oke, Mbak mau tanya dong. iya boleh Mbak. Kan kalau di materinya Mbak Rahmi kan kenapa kita melakukan mirroring untuk membangun koneksi ya, untuk keakraban gitu kan dengan orang lain. Nah, misalnya nih, case-nya ternyata eh, kita udah memperhatikan nih si A gitu. Terus eh, setelah kita mau melakukan mirroring, kita merasa bahwa kalau ternyata wah aku nih nggak cocok ternyata sama si A gitu. Terus akhirnya kita melakukan apa mengambil kesimpulan oke, karena aku nggak cocok, ya udah deh aku asal tahu aja ternyata si A ini kayak gini 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 gitu. Tapi ya udah aku tidak akan mencoba untuk mendekati dia karena kita nggak cocok. Kalau kayak gitu tuh gimana ya? Iya, sebenarnya itu balik lagi ke kita sih itu pilihan kita untuk tidak mendekati dia eh, dan ya itu kepilihannya kita sendiri sih apakah kita mau mendekati dia atau tidak. Eh, Maksud Baul atau kita harus mendekati dia gitu. Gimana Mbak? Ya kan pada akhirnya ternyata kita nggak bisa dekat gitu sama dia. Padahal kita udah melakukan mirroring. Berarti kan nggak masuk ke dalam tujuannya untuk membangun koneksi nggak sih? Atau itu sebenarnya kita eh sebenarnya kayak udah membangun koneksi gitu. Cuman karena kita nggak cocok aja dengan orang itu, akhirnya kita memutuskan untuk oh ya udah, at least aku udah tahu orang itu seperti ini. Kita nggak mengambil step selanjutnya untuk membangun koneksi lebih dalam apa ya istilahnya ya untuk akhirnya kita jadi dekat gitu nggak sih maksud aku Iya, tapi agak-agak kalau ini ya. misalnya di tempat kerja gitu kan, kan kita harus tetap baik nih sama orang gitu, harus tetap profesional. Nah, balik lagi ke nilai-nilai profesionalitasnya itu seperti apa? Apakah kita ya dalam bersikap itu kalau di kantor ya itu harus profesional gitu. Nah, nilai profesionalnya itu dari mana? Mungkin dari role-nya kita, dari eh, cara kita menyampaikan suatu hal ke orang itu tuh udah sesuai gitu dengan eh, yang kita mirroring gitu. Tapi mungkin kita tetap akan membatasi diri. Misalnya aku sama Mbak Aul suka makan eh, makan apa ya? Suka
suka makan buah, aku misalnya suka makan gorengan. Kan ya udah kita tetap sama-sama suka makan, tapi eh, nggak bisa bareng gitu. Aku akan selalu ke gorengan gitu, misalnya Mbak Aul akan selalu ke buah gitu. Dan ya udah itu pilihan dan itu pilihannya Mbak Aul gitu. Paham nggak ya maksudku, Mbak? Paham, 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 paham. Menjawab. Jawab, jawab. Oke. Oh, mungkin tambahan lagi ya Mbak Ul ya. Kalau udah kayak gitu kan udah ada nih, ya kita coba cari kalau emang kita masih butuh untuk mendekatkan diri dengan dia, mungkin kita coba cari gitu kesamaan-kesamaan lainnya gitu. Mungkin dengan Mbak Ul sukanya nonton nih, oh aku juga suka nonton. Nah, di situ kita bisa connect tuh satu sama lain. Oke, ada lagi. Rahmi mau tanya, ada nggak persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mau melakukan mirroring terhadap target atau objek perang itu gitu? Hmm, Mungkin persiapannya itu lebih ke konteksnya sih. Kita mau mendekati dia itu untuk apa? Kita mau mirroring dia tuh untuk apa? Itu sih Mbak. Kalau dari aku, kalau misalnya kita ingin mendekati dia untuk agar kita bisa nyaman bekerja dalam satu project gitu, ya kita dekati secukupnya saja, sebatasan projectnya itu saja gitu sih. Kecuali kalau misalnya kita ingin dekat secara personal gitu. Nah, itu ada lebih banyak lagi gitu yang perlu kita sesuaikan gitu. Persiapannya apa? Hmm, Persiapannya mungkin kita eh, perlu tahu eh, cara apa ya, respon orang sih. Mungkin ada orang yang apa ya, cara berjalannya seperti apa itu kan menggambarkan karakter orang juga ya, cara berjalan, kemudian eh, cara dia dia itu akan apa ya ngomongnya, terpengaruh karena apa kayak gitu-gitu sih Mbak. Misalnya apa ya, aku lebih suka mendengarkan gitu. Nah, mungkin Mbak Laras akan lebih banyak cerita nih ke aku agar aku bisa dekat sama Mbak Laras. Kalau misalnya aku sukanya nonton, mungkin Mbak Laras bisa ajak aku nonton gitu. Orangnya visual gitu misalnya, atau orangnya eh, audio gitu. Nah, diarahkannya tuh ke sana sih, Mbak. Berarti kita Karakter-karakternya. kita apa cari tahu informasi lebih dulu tentang target itu, misalnya apa yang disukai dan tidak disukai, karakternya seperti apa gitu ya, sebelum kita eh, melakukan mirroringnya sendiri gitu. Eh, Perlu tahu ini sih apa ya, orang itu cenderungnya kemana, bukan bukan orang kesel, bukan orang targetnya kita ini, tapi keseluruhan manusia tuh cenderungnya kemana. Kalau ada yang sukanya apa ya, ada yang audio audio ya, yang lebih terpengaruh dengan audio, ada yang lebih terpengaruh dengan visual orang gitu, atau ada yang aku lupa satunya lagi apa. Tapi kalau misalnya dia uh, audio itu lebih banyak, akan lebih cenderung mendengarkan apa yang kita omongkan gitu, apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya dia uh, visual, dia akan lihat dulu dari penampilan kita seperti apa, kemudian dari uh, cara kita berbicara seperti apa gitu. Mungkin harus paham itu sih Mbak.
Menjawab nggak ya, Mbak Lara? Iya, oke, Mi. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, dari Mas Rama ada share video juga nih terkait mirroring ini. Bisa juga nih ditonton teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, gimana dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Mbak Rahmi? Atau dari Pak Sugi atau Pak Wisnu ada tambahan, Pak? Ini saya ya. Boleh, Pak, silakan. Ya, dari saya gini ya. Jadi saya mau mengulang-ulang lagi ya. Jadi saya sedang setuju dengan sebuah pendapat ya. Jadi manusia itu peniru. Jadi manusia itu apa namanya? Dia itu akan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar kayak gitu sih. Jadi ada pepatah gitu kan, berteman dengan tukang besi ya bau besi, berteman dengan tukang parfum ya wangi ya kayak parfum kayak gitu. Nah jadi kita manusia itu pasti kayak gitu. Nah sekarang menjadi PR adalah siapa sih yang kita tiru gitu. Nah ini juga pertanyaan penting ya. Jadi tadi kan udah tahu tuh apa itu mirroring gitu kan. Tadi tujuannya itu apa segala macam gitu kan ya. Nah sekarang kita ada pertanyaan baru sebenarnya. Siapa yang kita siapa yang mau kita tiru gitu ya. Jadi mungkin tambahan dari saya, teman-teman perlu ya punya seorang idola gitu. Teman-teman perlu punya seorang panutan. Karena memang kita akan menjadi siapa yang menjadi panutan kita gitu. Nah, ya sudah apa namanya? Coba disebut apa namanya? Sebutkan gitu ya. Siapa yang menjadi panutan kita? Kalau kita itu punya panutannya, maka kita akan tidak sadar itu akan meniru ya, gitu. And then nggak apa-apa, kita punya milestone saat ini kita meniru siapa gitu ya. Tapi bulan depan kita ganti lagi ya eh, panutan kita gitu sih. Nah, jadi memilih panutan itu penting banget ya. Nah, mungkin dari situ aku pengen tanya dong, ini ada 25 orang ya. Silakan dong tuliskan aja ya nama, terus strip panutan Anda saat sekarang siapa gitu. Nah, kalau nggak ada, coba sebutkan ya, sebutkan siapa yang akan menjadi panutan Anda
Itu. Itu step dulu, sebutkan namanya. Habis ini mungkin saran saya, ya udah teman-teman coba follow up ya, eh, apa namanya, panutan Anda itu. Ya mungkin kali ini tentang apa nih panutannya? Tentang pribadi atau tentang profesi atau apa? Terserah, bebas saja. Mungkin teman-teman kan kemarin kan dari Indra kan ada tuh materi tentang nilai prioritas Anda itu apa gitu kan. Ya mungkin tiap orang kan akan beda-beda ya nilainya yang utamanya apa. Tapi aku pengen tahu sih teman-teman siapa sih panutan teman-teman saat ini. Dan aku mau memastikan teman-teman itu punya panutan setiap orang. Kalau yang belum punya silakan googling cari atau teman-teman bisa ngopi juga. Oh, temanku yang ini itu panutannya ini, ya udah aku mau ikutan juga panutannya dia itu siapa. Kemudian aku akan ikuti gitu sih. Mungkin itu dari aku, semoga ini ya menambah ya, karena yang saya tahu banyak juga orang itu nggak tahu panutannya. Jadi dia bingung karena dia nggak panutan, ya dia tuh bingung. Aku tuh udah bener ya, karena dia nggak punya benchmarking gitu sih. Mungkin itu dari saya. Perlu ya teman-teman miliki panutan Anda, miliki tokoh idola Anda, ikuti menjadi dia, lalu sesuai dengan slide yang pertama, passing. Kalau aku analogiku kayak mau nyalip mobil ya, ya ini passing dan leading ya. Ikuti dulu, kemudian salip gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak ngikutin, mimpinya nyalip, oh itu nggak mungkin. Ikutin dulu, kemudian pasti akan ada satu fase, ada kesempatan untuk menyalip ya, melebihi orang yang menjadi panutan kita itu. Nah, gitu. Silakan dituliskan ya. Itu juga menjadi panduan teman-teman. Siapa sih panutan Anda? Ikuti, kemudian salip gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya, teman-teman bisa menuliskan ya siapa panutannya teman-teman, bisa ditulis di meeting chat ya. Kemudian dari yang lain ada tambahan kah? Mungkin dari Pak Sugi. Oke, mungkin belum ada ya. Dari teman-teman yang lain atau dari Mbak Rami ada yang ingin disampaikan untuk closing? Oke, kalau dari aku itu tadi sih kita perlu menyesuaikan diri dulu, baru bisa menyesuaikannya ya dalam berbagai hal, berbagai konteks lah. Penyesuaian diri baru bisa leading gitu. Nah, sekarang itu kita perlu monitoring dulu, sorry, mirroring dulu, kemudian nanti setelah sesuai baru kita leading tim gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Mbak Rahmi. Oke, teman-teman, ini karena sudah jam 11.33, mungkin kita akhiri untuk agenda pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join, terima kasih Mbak Rahmi yang sudah memberikan materi ya, dan tadi diskusi bersama dengan teman-teman. Semoga materi dari Mbak Rahmi bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Nadia tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia dan semuanya.